Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mata kuliah kita ini judulnya adalah analisis data eksploratif atau analisis data eksplorasi, ya. Di Unisba sendiri ini posisinya di semester 3, ya. Jadi kalau tadi ada yang di Makassar semester 3, kemudian ada yang di Padang semester 5, ya nggak ada masalah ya. Dan ini pun kami di Unisba juga baru saja ada perubahan kurikulum, ya. Baru saja ada perubahan kurikulum. Ini nama saya, ya. Ini nama saya. Kita sudah ada grupnya ya di WhatsApp. Kemudian nanti saya punya akun Twitter, ya. Di akun Twitter ini saya gunakan untuk belajar juga, ya. Jadi kalau kalian mau dapat ilmu dari sosmed, kalau saya banyakannya mengikuti di Twitter. Banyak sekali peneliti, dosen, ya, yang mempunyai akun Twitter, ya, yang berbagi materi ajar, ya. Nah, sekarang kita minggu pertama itu tentang kontrak perkuliahan dan nanti materi pertamanya adalah tentang apa itu data terstruktur versus data tidak terstruktur. Ini bab kajian kita minggu ini, ya. Nah, apa tujuan dari mata kuliah ini? Itu ada 4 tujuannya. Pertama, agar kalian mampu memahami dan menjelaskan penggunaan konsep eksplorasi, ya, konsep eksplorasi dan konsep visualisasi dari data. Jadi kalau kita punya data, ya, bagaimana cara kita mengeksplor data itu dan bagaimana cara memvisualkan data itu. Nah, nanti diharapkan setelah kalian mengikuti mata kuliah ini bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, itu tadi secara konsepnya. Yang kedua adalah secara prosedur. Secara prosedur, metodenya, tata caranya, step by step-nya seperti apa. Ya. Ini di CPMK yang kedua, capaian mata kuliah yang kedua. Kita nanti akan belajar bagaimana prosedur mengeksplorasi, ya, dan memvisualkan data yang kita punya. Kemudian yang ketiga adalah nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah statistika dengan menggunakan teknik eksplorasi dan teknik visualisasi. Ya. Jadi kalau kalian nanti mempunyai masalah statistika, ya, bagaimana cara mengidentifikasi, bagaimana cara memformulasi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, khasnya, ya, lebih spesifiknya, cara penyelesaian yang akan kita pakai adalah dengan menggunakan teknik eksplorasi dan visualisasi. Karena banyak teknik yang lain, ya, bagi mahasiswa yang kuliah di Prodi Statistika, banyak sekali nanti teknik-teknik untuk penyelesaian masalah. Kemudian yang keempat, masalah komputasinya. Ya, masalah komputasinya bagaimana? Oke. Jadi komputasi itu artinya kalau mau dikerjakannya tidak secara manual begitu ya, melainkan dengan menggunakan bantuan komputer. Nah, bagaimana cara melakukan eksplorasi dan visualisasi data tadi? Oke, jadi mata kuliah ini mempelajari tentang konsep visualisasi dan eksplorasi data serta penerapannya dengan menggunakan software komputernya. Kita akan menggunakan software R, ya. Bagi mahasiswa
di Statistika Unisba, software R ini sudah dikenalkan sejak tahun pertama. Saya ingin tanya, bagi yang di UNP, apakah sudah mengenal software R? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Di UNM Makassar, apakah sudah mengenal? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ya. Fatihah di Istiami, apakah sudah mengenal software R? Udah, Pak. Oke. Ya, nanti kita akan review lagi ya, akan juga sama-sama belajar lagi ya mengenai software R ini. Nah, kita merancang perkuliahan sebanyak 16, sebenarnya sebanyak 14 pertemuan ya. Sebanyak 14 pertemuan. Karena pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-16 itu UAS. Ya. Kebetulan di Unisba, UTS ini ngambil waktu 2 minggu. Jadi nanti kalau yang minggu pertama sampai minggu ke-7 yang mingguan begitu ya. Tetapi nanti UTS-nya itu dia ngambil waktu 2 minggu. Ya. Jadwal UTS-nya di Unisba ini ngambil waktu 2 minggu. Ya, tetapi ya UTS-nya mah cuma sekali, enggak 2 kali gitu ya. Demikian juga nanti UAS-nya. Nah, pertemuan 1 sampai 7 ya ini utamanya adalah ditujukan untuk belajar mengenai visualisasi ya. Visualisasi. Jadi kalau kita punya data gitu ya, bagaimana cara memvisualisasikannya? Lebih spesifik lagi, bagaimana memvisualisasikannya dengan software R ya, dengan software R. Oke, nanti berbagai macam teknik visualisasi akan kita pelajari begitu ya. Nah, sedangkan pertemuan setelah UTS yang ini ya, di sini kita lebih mempelajari tentang teknik eksplorasi ya. Tentang teknik eksplorasi. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti pada saat penentuan nilai akhir huruf mutu, saya menetapkan setidaknya 4 komponen ya penilaian, yaitu mengenai tugas, kuis, UTS dan UAS ya, UTS dan UAS. Nah, ini persentasenya, tetapi juga nanti tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada perubahan. Nanti saya akan lihat dari waktu ke waktu yang realistisnya untuk penentuan nilai akhir itu harus seperti apa. Tapi setidaknya 4 komponen ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian yang berikutnya, buku referensi. Ya, buku referensi ini banyak sesungguhnya. Ya, cuman tadi saya di awal sudah cerita bahwa di Unisba ini mata kuliah ini mengalami perubahan. Ya, yang semula di semester atas, sekarang berubah ke semester 3. Dan isinya pun turut berubah ya. Tetapi perubahan yang kita lakukan sejalan dengan rambu-rambu yang diberikan oleh
Persatuan Perguruan Tinggi Penyelenggara Prodi Statistika, ya. Kita menyesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Persatuan Forum Pendidikan Tinggi Ilmu Statistika. Nah, ada beberapa buku, ya, bukunya di sini. Nanti saya bisa share juga, ya. Cuman kalau yang buku ini, yang buku yang pertama, yang berbahasa Indonesia, ini bukunya ini tidak ada soft copy-nya, ya. Tapi nanti saya perlihatkan. Saya punya hard copy dan saya punya e-book-nya, tetapi e-book yang tidak bisa di-share, ya. Tapi nanti saya akan perlihatkan. Kemudian buku yang nomor 2. Jadi ini buku yang nomor 1 ini karangan dari teman saya dari IPB Bogor. Buku yang kedua ini tentang tadi visualisasi dengan software R, ya. Kemudian ini buku nomor 3 itu tentang eksplorasi, ya, tentang manipulasi data, ya, mengolah data. Kemudian yang buku keempat ini secara umum tentang eksplorasi data, ya. Software yang digunakan adalah software R. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan ambil jeda dulu. Saya akan perlihatkan pertama mengenai buku, ya, mengenai buku. Oh. Nah, ini buku yang tadi saya bilang, ya, buku berbahasa Indonesia. Saya beli di penerbitnya, ya, dalam bentuk playbook. Nah, ini, ya. Ini kenapa kok enggak? Nah, ini, ya. Ini bukunya. Kalau nanti mau baca, tapi ini bukunya sayangnya tidak bisa di-share karena dia tidak dalam bentuk file yang bisa dikirim, gitu, ya, tidak dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Ini ada bukunya, tapi buku ini memang ya tidak sepenuhnya sama dengan materi ajar kita, ya. Ini buku cocoknya adalah di semester tinggi ini, ya, seperti dulu di Unisba itu adanya di semester 6, ya. Ini buku yang dari Pak Bagus Sartono pengarangnya itu. Oke, kemudian untuk perkuliahan kita, saya juga sudah menyimpan di Sepada Dikti. Terlihat enggak laman webnya Sepada Dikti? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi saya sudah menyimpan di Sepada Dikti. My course. Oh, ini view course. Nah, ini, ya. Jadi kalian silahkan untuk login, ya. Kalau di Sepada Dikti semua mahasiswa yang ngambil MPKM ini, ya, semuanya sudah masuk dan saya sudah upload, ya, PowerPoint-nya dan informasi mengenai Zoom-nya hari ini, ya. Nanti saya akan tambahkan juga video rekaman
perkuliahan kita hari ini. Ya, ini yang di pada dikti. Ya, di samping itu juga ada LMS-nya yang di Unisba di sini. Di embkm.unisba.ac.id. Kelihatan nggak halamannya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. jadi di sini Kelihatan, juga ada ya. Sini ada. Nah, nanti cuman sayangnya ini partisipannya belum semua ini. Partisipannya yang baru masuk belum semua. Nanti mungkin harus dilaporkan ini. Ini kan baru 5 ya, padahal totalnya ada 10. Jadi 5 orang lagi belum masuk. Ya. Nanti coba saya akan coba laporkan yang belum masuk. Saya lihat di sini Arizki tadi sudah akses, sudah login, Ihsan sudah login, Hijriyah juga sudah login, ya. Yang lainnya ini belum login, ya. Nanti di sini, kalau di sini ya di LMS ini, saya sudah tambahkan nanti ada kuis. Kuisnya ini hari ini nanti di pukul 11.20 sampai pukul 11.30, ya. Kerjakan kuis selama 3 menit di rentang waktu 11.20 sampai 11.30. Ya. Sini. Tapi nanti bagi yang belum, nanti kita harus daftarkan dulu. Oke. Jadi terkait dengan materi kuliah, ya. Tadi ada e-book, ada laman MBKM Unisba-nya, ada laman Spada Diktinya, ya. Oke, sekarang kita mulai saja ke materi. Kita masuk ke materi. Oke. Tahukah kalian bahwa di komputer kalian, di HP kalian, itu banyak sekali data. Ya, banyak sekali data. Data itu, kalau data digital, bayangannya itu adalah file, gitu ya. Ada file gambar, ada file video, ada file teks, ya. Dan banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, menurut laporan dari IBM di tahun 2020 kemarin, itu volume data secara global itu ada sebesar 35 zettabyte. Ya, ada sebesar volume data global itu sebesar 35 zettabyte. Nah, ini satuannya itu zeta. Ya. Kalau kalian pegang HP mungkin satuannya paling giga. Ya. Kalau pegang eksternal hard disk mungkin tera. Ya. Ini zeta. Ya, jadi lihat di sini mega itu 10 pangkat 6, giga itu 10 pangkat 9, ya. Zeta itu 10 pangkat 21, ya. Jadi volume data global itu sedemikian besarnya. Ya. Yang mana volume data sebesar 35 zettabyte ini itu setara dengan 1 triliun jam film. Jadi kalau filenya berupa file film, file video begitu ya, itu sama dengan 1 triliun jam film. Ya. Dan kalau ditonton si film tadi, si file film tadi itu baru selesai ditonton 115 juta tahun.
Padahal data ini kan tidak semuanya berupa film. Itu kalau disamaratakan semuanya adalah berupa file film, file video. Ya. Nah, sedemikian besarnya volume data global saat ini. Ya. Dan perkiraannya di tahun 2025 proyeksinya itu 5 kali lipat lebih ini. Ya, hampir 6 kali lipat. Jadi volume data global itu mencapai 175 zettabyte volume data global. Nah, data ini data ini kalau dilihat dari komposisinya itu 20%-nya ya data yang terstruktur. Jadi sedikit sekali ya yang merupakan data terstruktur. Sisanya 80% itu data tidak terstruktur. Nanti kita ingin tahu lebih jauh apa sih bedanya data terstruktur dengan data tidak terstruktur ya. Yang tadi di dalam data global kita itu. Apa sih bedanya? Lantas mengapa sih kita perlu tahu ada 2 jenis data tadi? Ada data terstruktur, ada data tidak terstruktur. Lantas lebih lanjut lagi, bagaimana cara menanganinya masing-masing jenis data tadi? Ya. Kalau mau ngolahnya pakai software, harus pakai software apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut. Ya. Jadi kalau kita pilih berdasarkan jenisnya, maka data global yang ada ini bisa dibedakan menjadi 2 bagian besar. Data terstruktur yang komposisinya, persentasenya itu hanya 20%, sedangkan sisanya yang kebanyakan justru merupakan data tidak terstruktur. Oke, kita akan jelaskan 2 jenis data tadi, ya, terstruktur versus tidak terstruktur. Data tersedia dalam bentuk dan ukuran yang berbeda, yang kita golongkan menjadi 2 jenis tadi, terstruktur melawan tidak terstruktur. Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat perbandingan, pertama adalah dari sisi terorganisasinya atau enggaknya. Jadi ini kalau data terstruktur, dia datanya itu terorganisasi, faktual, dan to the point. Jadi to the point itu artinya ya data yang ditunjukkan memang data apa adanya. Ya. Nanti akan kita mungkin dapat bayangan lebih jelas kalau lihat contohnya. Ya. Sedangkan data tidak terstruktur, ya, dia jelas tidak punya struktur, jadi tidak terorganisasi, gitu ya, dan tersedia dalam berbagai format. Oke. Kemudian yang kedua, data terstruktur itu dia kuantitatif, ya, kuantitatif. Sedangkan tidak terstruktur itu dia kualitatif. Kemudian kalau dia data terstruktur, dia nanti disusunnya dalam database relasional yang disimpan dalam warehouse. Ya, jadi si datanya itu ada relasionalnya. Ya, apa itu data relasional nanti juga akan dijelaskan selanjutnya. Ya, dan disimpannya itu dalam warehouse, dalam gudang data. Tapi kalau data tidak terstruktur, dia basis datanya basis data non relasional dan disimpannya dalam data lake. Ini terminologi yang dipakai. Nah, kemudian yang berikutnya, data terstruktur itu dia formatnya ditentukan terlebih dahulu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah data yang kita inputkan, kita masukkan ke dalam wadah, yang si wadahnya itu sudah diformat terlebih dahulu. Ya. Formatnya itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga apa?
sehingga yang masuk hanya yang memenuhi syarat dari format datanya. Ya. Sedangkan kalau yang tidak terstruktur, dia nanti formatnya akan berupa array yang besar, agar supaya apa? Agar supaya apapun jenisnya bisa masuk. Ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya mengenai apa itu yang disebut dengan format yang ditentukan terlebih dahulu, atau istilah bahasa Inggrisnya itu predefined format ya. Predefined format. Jadi formatnya itu ditentukan terlebih dahulu kalau terstruktur ya. Tapi kalau yang tidak terstruktur, dia formatnya itu berupa array yang besar. Array yang besar itu karena harus mengakomodir berbagai jenis data agar supaya bisa masuk. Nah, ininya. Jadi kalau data terstruktur, lihat, dia terorganisasi dengan baik, faktual, dan to the point. Biasanya isinya itu nanti berbentuk huruf dan angka yang disajikan dalam sebuah tabel dengan baris-baris dan kolom-kolomnya, yang sederhananya misalnya adalah berupa file Excel. Oke, jadi kalau kalian bayangkan file Excel, itu adalah salah satu contoh dari data terstruktur. Ya, nanti isinya mungkin huruf, ya, teks, mungkin angka, ya, dan layoutnya, penyajiannya dalam bentuk tabel, dalam bentuk sheet, ya, atau worksheet, ada baris-barisnya, ada kolom-kolom. Itulah penjelasan mengenai data terstruktur. Sedangkan data tidak terstruktur, jelas dia tidak punya struktur, ya, tidak punya struktur, ya, dan punya bentuk yang bermacam-macam. Jadi bentuknya itu macam-macam. Misalnya gambar, teks, ya, teksnya itu misalnya dalam file PDF, ya, video, audio. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari data yang tidak terstruktur. Kalau kalian punya file gambar, ya, itu kan isinya adalah informasi sesungguhnya, ya, isinya informasi, ya. Tetapi tadi formatnya itu bisa bermacam-macam dia, ya, bisa bermacam-macam. Oke, jadi nanti data terstruktur itu adalah berupa data kuantitatif. Mengapa kita golongkan kepada data kuantitatif? Karena dari data terstruktur itu kita bisa mencacahnya. Misalnya dalam file Excel itu kita bisa melihat, misalnya ya, ada berapa sih begitu ya nilai sama dengan 1. Nah, kita bisa mencacahnya. Atau ada berapa sih gitu ya yang alamatnya di Bandung. Nah, gitu ya. Jadi dia data kuantitatif karena kita nanti bisa mencacahnya. Ya. Bisa mengukurnya. Jadi ada nilai-nilai hasil ukurannya dan dia nanti berupa angka. Berupa angka itu adalah hasil cacahannya tadi. Tapi ya kalau isinya bisa aja tadi kan bisa berupa teks seperti misalnya alamat, ya. Atau nomor HP. Nomor HP itu sesungguhnya biarpun dia dalam bentuk angka, ya, sesungguhnya dia adalah teks, ya. Sedangkan data tidak terstruktur, ya, kita sebut sebagai data kualitatif. Karena apa? Karena informasi yang terkandung di dalamnya itu baru kita bisa tahu setelah kita selami, setelah kita dalami, ya. Kemudian kita punya interpretasi. Jadi masing-masing pembaca jadi punya interpretasi. Masing-masing pembaca nanti kalau orang baca gambar gitu ya, masing-masing nanti dia punya interpretasi.
Oke. Jadi pertama kita tentang data terstruktur, ya. Data terstruktur itu dia terorganisasi dengan baik, formatnya berupa basis data relasional, di mana informasi disimpan dalam tabel dengan baris-baris dan kolom-kolom yang saling berhubung, ya. Jadi bayangkan tadi saya bilang worksheet di Excel, ya, dia nanti informasinya itu disimpan dalam tabel, dalam baris-baris dan kolom-kolom yang sesungguhnya dia mempunyai sifat sebagai basis data relasional. Nah, si data terstruktur ini dia tersusun dan terekam dengan baik sehingga mudah ditemukan dan diolah. Ini keuntungannya. Karena dia disusun dengan baik di dalam baris dan kolom, katakanlah kita mau find gitu ya, mau mencari nilai tertentu, itu nanti akan sangat dengan mudah kita lakukan, ya. Atau mau kita olah, ya, mau kita misalnya manipulasi, katakanlah misalnya ada kolom nama depan, ada kolom nama belakang, mau dibikinkan menjadi nama lengkap, begitu kan? Nah itu dengan mudah nanti bisa diolah. Oke, kemudian yang berikutnya data terstruktur itu tidak butuh ruang penyimpanan yang besar. Mengapa? Karena sejak dari awal kita sudah set strukturnya. Ya, kita sudah set strukturnya. Sehingga hanya data yang memenuhi kriteria tertentu saja yang bisa disimpan. Akibatnya nanti dia tidak butuh ruang penyimpanan yang besar. Nah, nanti kalau data terstruktur ini, ya, kita ingin analisis lebih lanjut, kalau kita mau lakukan analitik lebih lanjut, ya, kita nanti bisa simpan dalam data warehouse, ya, dalam data warehouse, yakni ruang penyimpanan terpusat, sehingga analisis dan pelaporan dapat dilakukan secara lengkap. Ya, saya yakinlah setiap kampus juga punya basis datanya, ya, basis data kemahasiswaan, ya. Nah, itu ditaruh di sebuah server, ya, terpusat. Nanti si data itu bisa dengan mudah kita analisis dan bisa dengan mudah kita gunakan untuk laporan. Oke, penanganan basis data relasional dan warehouse, ya. Jadi nanti kalau datanya sudah tersimpan, ya, mau kita analisis lebih lanjut, salah satunya adalah dengan menggunakan SQL, Structure Query Language, yang mana SQL ini, jadi kalau kita punya data dengan basis relasional, ya, basis data relasional, maka cara penanganannya itu menggunakan SQL, yang mana SQL ini diciptakan di IBM di tahun 70-an. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh data terstruktur. Dia dalam bentuk baris dan kolom. Misalnya saya punya data seperti ini. Ada berapa ini? 10 baris, ya. Kolomnya ada 5. Ya. Ya, di sini dia bisa berupa teks, bisa berupa angka, contohnya bisa nama, nomor HP, alamat, tinggi badan, ya, jenis kelamin dan seterusnya. Oke, saya yakin di antara kalian juga sudah pernah misalnya membeli melakukan aktivitas pembelian tiket pesawat atau tiket kereta api, ya. Atau misalnya beli di marketplace, ya, misalnya beli di Tokopedia, misalnya beli di Shopee dan seterusnya, atau mungkin ambil uang di ATM, ya. Nah, data yang ada di balik sistem itu semua, dia menggunakan data terstruktur dengan basis data relasional, ya. Dengan basis data relasional.
Seperti itu. Nah, sedangkan data tidak terstruktur berarti kebalikan dari data terstruktur, ya. Di mana ia tidak terorganisasi dengan baik, ya. Dan data disimpan dalam bentuk aslinya. Ya. Dia disimpan dalam bentuk aslinya. Misalnya gambar ya disimpan dalam bentuk gambar aslinya, ya. Video juga demikian, meskipun gambar itu nanti ada beberapa versi. Mungkin ada gambar hasil reduksi begitu ya. Jadi kalau kalian ambil gambar langsung pakai HP begitu ya, disimpan fotonya, mungkin itu resolusinya tinggi, tapi ketika gambar itu kalian share misalnya di grup WhatsApp, maka dia akan ada proses reduksi di situ sehingga ukuran filenya akan menjadi lebih kecil, ya. Tetapi dua-duanya masih dalam bentuk aslinya, file gambar, ya. Kemudian metode tradisional tidak dapat digunakan untuk menganalisis dan memprosesnya. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian belajar di statistika ada macam-macam analisis begitu ya. Katakanlah misalnya menghitung rata-rata begitu. Nah, itu nanti gimana kalau dia datanya dalam bentuk data tidak terstruktur, ya. Lain halnya kalau datanya seperti ini. Misalnya saya mau ngitung rata-rata tinggi badan. Mudah sekali kan kalau mau nyari rata-rata tinggi badan, ya. Tapi kalau datanya data tidak terstruktur, ya, maka metode tradisional tidak dapat digunakan untuk menganalisis dan memprosesnya. Dan pengelolaan data yang tidak terstruktur itu biasanya menggunakan basis data non-relasional atau NoSQL. Ya. Kemudian kalau data tidak terstruktur itu ingin kita analisis, ya, maka ruang penyimpanannya itu disebut dengan data dalam bentuk data lakes. Ini tadi yang membedakan. Kalau dia data terstruktur dengan di data warehouse, ya. Di data warehouse, kalau dia data tidak terstruktur di data lakes. Data lakes adalah ruang penyimpanan untuk data dengan volume besar dalam format aslinya. Dan tadi di awal sudah dijelaskan bahwa data tidak terstruktur ini di dalam data global dia mencakup 80% dari data global keseluruhan. Dan satu hal lagi, yang punya data ini, misalkan perusahaan, seringkali mengabaikan data ini karena dianggap tidak mengandung informasi yang berharga. Nah ini sebenarnya peluang begitu. Jangan-jangan anggapan itu salah, ya. Jadi bayangkan kalau punya data terstruktur kayak gini, memang langsung kebayang informasi apa yang bisa kita ungkap. Misalnya informasi mengenai mayoritasnya responden kita laki apa perempuan sih? Nah, itu kan bisa langsung kita bisa dapatkan. Rata-rata tinggi badannya berapa sih? Ya, yang paling tinggi berapa sih orangnya? Langsung bisa kita dapatkan, ya. Kalau di data terstruktur. Tapi kalau dia data tidak terstruktur, seringkali kita mengabaikan karena dianggap dia tidak mengandung informasi yang berharga. Tapi sesungguhnya ini peluang. Teknologi akan semakin berkembang, sehingga data yang kita anggap tidak punya informasi, bisa jadi sesungguhnya di situ banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh. Oke, ini contoh data tidak terstruktur. Ya, misalnya email. Jadi kalau kalian buka email, ya, nah itu datanya tidak terstruktur. Atau ini deh, perlihatkan di sini, ini ada postingan di Facebook dari agen wisata, ya, misalnya dia mengiklankan gitu ya, mengiklankan ada destinasi wisata di tempat tertentu, ya seperti ini, kemudian dikomen oleh banyak orang, ya. Ini adalah contoh data tidak terstruktur. Utamanya misalnya kontennya ini nih, gambarnya ini, kemudian teksnya ini, gitu ya. Ya, kemudian teks dari komenannya begitu. Namun
setiap postingan mungkin berisi metrik. Nah, metrik ini nanti bisa bisa disepadankan ya, bisa disamakan dengan tadi kuantitatif. Mungkin saja sih postingan di Instagram itu begitu ya, atau postingan di Facebook itu dia ada data kuantitatifnya. Ada metriknya. Contohnya apa? Contohnya adalah banyaknya like dari sebuah postingan itu adalah data kuantitatif, ya. Banyaknya komen terhadap sebuah postingan dilihat dari banyaknya ya, bukan dari kontennya. Itu juga data kuantitatif, dia berupa metrik, ya. Atau misalnya banyaknya kata tertentu dari sebuah postingan teks gitu ya. Misalnya banyaknya kata bahagia misalnya. Nah, itu nanti bisa menjadi data kuantitatif ya. Tetapi tentunya setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut. Ya. Tetapi postingannya itu sendiri dalam hal ini gambarnya, kemudian narasinya, kemudian komenannya itu sesungguhnya dia merupakan data tidak terstruktur. Ya. Jadi bisa di-compare antara postingan Facebook ini yang merupakan salah satu contoh data tidak terstruktur dengan worksheet ini yang merupakan data terstruktur. Apalagi kalau kalian bayangkan misalnya apa? Kalian bayangkan misalnya data audio misalnya. Data audio misalnya kalian masuk ke Spotify ya atau masuk ke Joox, kan banyak sekali ya. Ada lagu, ada podcast dan lain sebagainya. Nah, itu juga data tidak terstruktur. Atau mungkin di YouTube ada video begitu ya. Atau di TikTok ada video. Nah, itu sesungguhnya adalah data tidak terstruktur. Ya. Postingannya itu sendiri, kontennya itu sendiri adalah data tidak terstruktur. Nah, di sini perbedaan data struktur dan data tidak terstruktur ya. Kita bisa bedakan dalam hal formatnya ya. Formatnya. Jadi data terstruktur itu formatnya itu terbatas, hanya beberapa saja begitu ya, hanya beberapa saja. Seperti tadi misalnya data terstruktur itu mungkin formatnya ada ya tadi ya, ada angka ya. Ada angka, ada apa lagi tadi? Ada teks ya. Ada karakter, ada string dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau data tidak terstruktur ya, itu ya lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi formatnya. Ya. Kemudian model datanya, ini yang dimaksud dengan model data itu ketika kita mau menyimpan si data itu dalam sebuah wadah katakanlah gitu ya. Nah, kalau data terstruktur itu si modelnya itu sudah predefined, sudah ditentukan di awal. Jadi ini predefined format ya, atau modelnya itu sudah ditentukan di awal. Seperti tadi yang worksheet itu ada baris, ada kolom. Baris ini isinya harus angka. Baris itu isinya harus teks. Baris bukan baris, kolom ya. Kolom itu isinya harus teks. Kolom yang lain isinya harus tanggal misalnya. Jadi itu adalah predefined format. Formatnya ditentukan di awal. Sedangkan kalau data tidak terstruktur, dia lebih fleksibel ya. Tapi tadi ada konsekuensi ya, ada konsekuensi misalnya nanti di kapasitas untuk penyimpanannya harus jauh lebih besar. Nah, nanti istilahnya itu ruang penyimpanannya kalau data terstruktur disebut dengan data warehouse, kalau data tidak terstruktur disebut dengan data lakes. Basis datanya dia relasional SQL. Kalau yang tidak terstruktur dia non relasional.
Kemudian kalau pencariannya di data terstruktur itu mudah, ya, karena dia sudah dibuat strukturnya. Ya, jadi kalau mau find gitu ya, find kata tertentu dari sebuah worksheet, pasti dia akan sangat mudah dicari, ya. Tapi kalau data tidak terstruktur, dia nanti akan jauh lebih sulit. Nah, sifat alamiahnya yang tadi saya bilang, kalau data terstruktur itu kuantitatif, mudah sekali nanti mau dicacah, mau dicari frekuensinya, mau dihitung, ya, dan seterusnya. Jadi sifat alamiahnya itu adalah kuantitatif. Sedangkan kalau data tidak terstruktur, sifat alamiahnya adalah kualitatif. Yaitu tadi saya bilang, kita baru bisa mengungkap isi dari data tidak terstruktur itu setelah kita dalami, kita selami, kita pahami, dan tentunya kitanya ini harus domain expert di bidang itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya menyelami gambar gitu ya, ini gambarnya misalnya gambar apa? Gambar arsitek. Ya, kita harus domain expert di bidang arsitektur. Ya, baru kita bisa paham info yang ada di dalam gambar itu. Jadi makanya dia kualitatif, ya. Nah, nanti lebih lanjut metode untuk menganalisisnya, ya. Kalau ini seperti yang udah biasa kita pakai lah, ya, ada nanti klasifikasi, regresi, cluster, dan seterusnya. Nah, kalau dia di data tidak struktur, ya ini karena teknologinya juga relatif lebih baru, ya, nanti ada data stacking, data mining, ya. Nah, kemudian ini ada tools dan teknologinya, ya. Kalau data terstruktur ini sudah relatif lebih lama, gitu ya, teknologinya ini. Ada RDBMS, ya, Relational Database Management System, ya, dan seterusnya, ya. Ini teknologinya atau toolsnya. Sedangkan kalau data tidak terstruktur, dia bisa NoSQL, DBMS, AI driven tools, dan seterusnya. Nah, nanti orang yang mengungkap info yang terkandung di dalamnya, ya, spesialisasinya, kalau data tidak terstruktur, ya, itu sebenarnya bisnis analis, software engineers, marketing analyst, itu dia bisa mengungkapkannya, ya. Jadi relatif lebih mudah lah, ya, untuk bisa mengungkap info yang terkandung di dalam data terstruktur. Sedangkan kalau dia data tidak struktur, dia bisa dia kualifikasinya jauh lebih tinggi. Harus seorang data scientist, ya, harus seorang engineers yang mungkin mumpuni di berbagai bidang, ya, atau harus seorang analis with deep experience, ya, yang pengalamannya jauh lebih banyak. Nah, ini ya, ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut, ya. Pertama tadi dari sisi formatnya. Kalau data terstruktur itu hanya sedikit saja, kalau data tidak terstruktur tadi formatnya banyak. Ya. Jadi kalau data terstruktur seperti misalnya saya punya file CSV, ya. CSV itu comma separated value yang nanti bisa dibuka di Excel, hasilnya jadi berupa worksheet, ada baris, ada kolom, ya. Itu data terstruktur. Atau XML, ya. Kalau yang tidak terstruktur ya seperti ini, PDF, ya, file. Ini file teks, ya. Ada WMP, ini file video, ada JPEG, file gambar, MP3, file audio, dan seterusnya, ya. Jadi dari sisi formatnya, kalau dia data terstruktur itu dia relatif lebih sedikit. Maksud sedikit itu ya kalau worksheet ya worksheet gitu ya. Tapi memang nanti softwarenya bisa macam-macam, ada Excel, ada Google Sheet, ada yang lain sebagainya. Tapi ya dia worksheet gitu, ya. Tapi kalau yang tidak struktur dia jauh lebih banyak. Nah, kemudian tadi ini udah saya jelaskan ya di awal. Jadi dari sisi model datanya, kalau data terstruktur itu dia predefined atau ditentukan di awal, ya, predefined format, ya. Akibatnya, karena dia sudah ditentukan di awal, maka dia akan kurang fleksibel. Mengapa?
Karena data yang mau masuk itu ya harus memenuhi ketentuan pengorganisasian data yang sudah ditetapkan di awal. Jadi misalnya worksheet yang harus dalam baris dan kolom, sebuah kolom misalnya harus ditetapkan apakah dia angka begitu ya, ataukah dia teks begitu. Dan kurangnya fleksibilitas ini ya bisa kita pandang sebagai kekurangan, tapi juga sebenarnya bisa kita pandang sebagai kelebihan. Contohnya tadi, dengan dia terstruktur seperti itu, jadi mudah dicari. Cara pencariannya jauh lebih mudah. Nah, sebaliknya data tidak terstruktur, dia lebih fleksibel. Artinya, jenis data apapun dia bisa masuk, begitu ya, dan bisa mudah dikembangkan ukurannya, ya. Karena tadi di awal array-nya itu banyak, ya. Karena info dapat disimpan dalam berbagai format, tapi konsekuensinya akan lebih susah untuk dikelola. Tadi ruang penyimpanannya, ya, istilahnya itu adalah data warehouse kalau dia untuk data terstruktur, data lake untuk yang tidak terstruktur, ya. Kemudian basis datanya, kalau terstruktur itu dengan SQL, ya, basis data relasional, ya, jadi ada hubungan, ya. Misalnya saya punya tabel apa? Misalnya tabel pegawai, gitu ya, tabel pegawai. Nah, di lain pihak, misalnya saya juga punya nanti tabel apa? Misalnya tabel mengajar, misalnya kalau di perguruan tinggi, tabel mengajar atau tabel kuliah. Jadi nama tertentu nanti dia ngajarnya apa aja, hari apa begitu. Ada relasional, ya, satu basis satu data dengan data yang lainnya dalam hubungan relasional, ya. Jadi nanti disusun dalam bentuk tabel berisi baris-baris atau disebut record atau kolom-kolom atau sering juga disebut dengan field, ya, dengan label yang menyatakan tipe datanya. Nanti dia pengelolanya dengan SQL, ya. Misalnya untuk search and find, ya, untuk mencari dan menemukan itu dengan SQL dengan akan lebih mudah. Sedangkan data tidak struktur itu nanti menggunakan NoSQL. NoSQL itu singkatan dari Not Only SQL. Dia nanti mempunyai berbagai model data, ya, disimpannya dalam bentuk non tabular. Jadi jangan dibayangkan dia dalam bentuk tabel, ada baris, ada kolom, ya. Oke, jadi itu dari sisi basis datanya. Nah, ini nanti konsekuensinya cara penyaliannya kalau terstruktur itu akan mudah, kalau tidak terstruktur pasti akan jauh lebih susah, ya. Karena tadi ya search and find-nya harus nyari-nyari begitu, ya. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan sifat alamiahnya. Kalau dia data terstruktur itu kuantitatif, ya, kuantitatif itu bisa dibuatkan summary-nya begitu ya, bisa dibuatkan summary-nya, misalnya frekuensinya. Kalau misalnya ada field tentang kota atau tempat lahir begitu ya, itu nanti bisa kuantitatif kan, ya. Karena biasanya berisi angka yang tepat atau unsur teks yang dapat dicacah, otomatis nanti metode analisisnya jelas dan mudah diterapkan. Sedangkan data tidak terstruktur, dia kualitatif, tadi saya jelaskan, untuk bisa mengungkap info yang ada di dalamnya, nah, itu butuh seorang expert, sehingga nanti info yang diperolehnya adalah berupa info subjektif dari si penelaah tentunya, ya. Dan tidak dapat ditangani dengan metode tradisional, ya. Katakanlah misalnya hasil survei pelanggan. Hasil survei pelanggan. Jadi hasil survei pelanggan itu maksudnya kita nyebarin data enumerator, ya, atau pewawancara begitu ya. Kemudian dicarilah misalnya siapa nih yang akan diwawancara.
Hasil wawancaranya dituangkan dalam bentuk naskah, dalam bentuk narasi. Nah, hasil wawancara itu dia adalah kualitatif. Ya, dia adalah kualitatif. Nanti hanya orang tertentu yang bisa mengungkap isi atau info yang terkandung di dalamnya. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya wawancaranya katakanlah udah menggunakan kuesioner ya, apalagi kuesioner tertutup ya, sudah ada multiple choice-nya. Ya, kalau yang kayak gitu mah ya dia data terstruktur, dia kuantitatif kalau yang kayak gitu. Ya. Jadi harap dibedakan ya. Meskipun sama-sama teks begitu ya, tetapi nanti lihat strukturnya seperti apa. Cara mengungkap informasinya seperti apa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini tadi tools dan teknologinya ya, kalau dia data terstruktur, karena data ini sudah menjadi fokus banyak orang sejak lama ya, sehingga tools dan teknologinya udah sangat maju dan banyak pilihan. Ya. Contohnya tadi SQL aja itu udah banyak sekali versi SQL. Ada PostgreSQL, ada SQLite, ada MySQL, ada Microsoft SQL, ya. Jadi itu banyak sekali teknologinya yang sudah dikembangkan, ya. Contohnya MySQL ini adalah yang gratis ya, yang gratis. Bagi seorang mahasiswa di prodi statistika, pemahaman basis data itu penting, ya. Karena sekarang kebanyakan data itu sebenarnya sudah bertebaran di dunia maya, yang mana ketika platform itu dikembangkan, begitu ya. Ketika platform itu dikembangkan, ya mungkin ada yang sudah dikembangkan sejak dari awal untuk menerima data-data terstruktur, begitu. Ada juga mungkin yang platform yang menerima data-data yang tidak terstruktur. Oleh karena itu nanti perlu upaya bagaimana cara mengambil data dari dunia maya itu. Kalau dia datanya misalnya MySQL, kalau dia datanya adalah data terstruktur, salah satu yang bisa dipakainya adalah dengan MySQL tadi, ya. Jadi statistikawan di era sekarang begitu ya, tantangannya adalah mengolah data yang ada di dunia maya, yang dari detik ke detik volumenya terus bertambah. Ya. Sembari tidak menafikan juga data yang memang dikumpulkan sengaja untuk penelitian tertentu. Misalnya kita sengaja melakukan survei dengan menggunakan kuesioner gitu ya. Seperti misalnya tahun lalu kita ada sensus penduduk begitu kan, ada kuesionernya begitu. Atau misalkan juga ada yang melakukan desain eksperimen ya, rancangan percobaan di laboratorium kah, atau misalnya di sawah begitu ya, di ladang begitu. Itu kan juga sama, nanti akan menghasilkan data ya. Datanya itu nanti juga tetap harus diolah dengan metode-metode statistika yang kita punya. Tapi saya bilang tadi, data di dunia maya yang harus kita tangani itu tantangannya jauh lebih besar, ya. Dan kalau datanya itu data terstruktur, ya, maka sesungguhnya sekarang tools dan teknologinya itu udah sangat banyak. Sedangkan kalau data tidak struktur, data tidak terstruktur, ini dia relatif lebih sedikit sesungguhnya. Meskipun memang masih juga terus berkembang, ya. Meskipun juga masih terus berkembang untuk yang bidang ini. Seperti misalnya nanti kalian harus belajar ya
Untuk big data ini pakai Hadoop, ya, pakai Hadoop. Dan kebanyakannya ini dia cloud. Jadi jangan membayangkan ngolah data di laptop sendiri. Ya. Sekarang eranya adalah era Internet of Things, ya. Era revolusi industri 4.0, ya. Yang mana semuanya serba terhubung, ya. Dan kebanyakan data kita taruhnya di cloud. Saya naruh file, ya, udah enggak di hard disk laptop, ya, karena riskan juga begitu, ya. Mendingan saya beli Google Drive Unlimited, ya, yang saya bisa simpan kapan saja dan volumenya tidak terbatas, ya. Saya ada cerita dulu waktu tsunami di Aceh. Ada teman saya sedang S3, Alhamdulillah dia sudah selesai S3-nya. Tapi ketika kejadian tsunami di Aceh itu, laptopnya ya kerendam lah gitu, ya. Kerendam. Setelah tsunami selesai, dia berupaya agar supaya harddisknya itu bisa dibaca lagi, karena pekerjaan dia itu semuanya ada di harddisk itu. Bayangkan. Ya. Ya, disertasinya segala macam ada di situ. Ya. Seandainya pada saat itu dia simpan di email, waktu itu sih Google Drive masih belum rame, ya, belum ada barangkali, ya. Tapi email udah ada waktu itu. Seandainya dia taruh di email begitu, ya. Ya mungkin kan insya Allah selamat begitu, ya, datanya itu. Tapi karena dia simpan di hard disk di laptopnya, ya, kena tsunami, ya, jadi terdampaklah. Oke, jadi sekarang itu eranya era cloud, ya, semuanya disimpan di awan. Dan ini tadi siapa yang mengerjakannya, ya, spesialisasinya. Kalau dia data terstruktur, ya, ini sebenarnya relatif lebih rendah kualifikasinya untuk mengolahnya itu, begitu, ya. Berbeda kalau untuk yang menangani data tidak struktur. Dia butuh data saintis yang level kepakarannya tinggi. Ya. Oke. Sekarang kita lihat contohnya, ya. Ini contohnya. Jadi kalau kita ambil contoh di bidang e-commerce, ya, e-commerce. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi kalau kita ambil contoh misalnya di bidang industri e-commerce gitu, ya, katakanlah misalnya marketplace lah, ya, misalnya Tokped gitu, ya. Jadi kalau yang berupa data terstrukturnya itu misalnya seperti identitas dari produk, ya. Identitas dari produk itu pasti adalah data terstruktur, ya.
Identitas dari produk itu misalnya ini jenisnya baju misalnya begitu ya. Jadi produk ini adalah baju begitu ya. Kemudian misalnya pricing-nya, data harganya berapa begitu ya. Kemudian customer account datanya, ya katakanlah misalnya ya si akun pengguna Tokped-nya gitu ya, mungkin di situ akan ada nomor HP begitu ya. Kemudian di situ dia punya katakanlah kalau di Shopee punya pay letter-nya atau enggak gitu kan. Kemudian misalnya di situ dia ada riwayat gitu ya, riwayat transaksi kemarin-kemarin gitu ya. Jadi itu adalah contoh data terstruktur di industri e-commerce. Ya. Oke. Tetapi kalau data tidak terstrukturnya, contohnya adalah customer behavior-nya. Ya. Jadi ini nanti sangat variatif gitu ya, dari customer ke customer, dari konsumen ke konsumen. Ya. Misalnya ada orang yang belanjanya cuma ketika seperti kemarin 99, misalnya 88, 77, ada orang yang belanjanya cuma kayak gitu, ketika bebas ongkir misalnya, ada orang yang belanjanya misalnya kapan aja gitu kan, itu kan customer behavior ya. Kemudian customer service satisfaction misalnya, ya kita misalnya nanti ngasih bintang berapa ya, dan itu ya datanya itu adalah data tidak terstruktur kalau seperti itu. Demikian juga misalnya untuk di bidang kesehatan ya. Misalnya medical record ya, patient form. Nah, itu data terstruktur di situ. Ada misalnya nomor ID-nya, ada namanya, ada usia, ada apa, itu data terstruktur ya. Tapi kalau misalnya kita punya hasil rongsenan, ada gambar hasil rongsenan, itu adalah data tidak terstruktur ya. Kemudian ada resep dari dokter ya, resep dari dokter itu adalah data tidak terstruktur ya. Kemudian di perbankan juga ada contoh-contohnya ya. Nah, ini contoh kasus data terstruktur itu misalnya online booking. Nah, saya mau beli tiket pesawat misalnya ya. Jadi platform dari misalnya Traveloka itu ya udah didesain dia terstruktur begitu ya. Misalnya nanti ada nama usernya gitu ya. Kemudian mungkin ada usia gitu ya. Kemudian misalnya dia mau beli tiket dari mana ke mana gitu ya. Menggunakan flight carrier apa, pesawat apa dan seterusnya. Ya. Itu dia adalah contoh data terstruktur di online booking. Di ATM, ketika kalian masuk ke ATM ya, suruh masukin nomor PIN, kemudian suruh memilih transaksinya apa, ya, dan seterusnya itu adalah terstruktur. Ya. Perbankan juga demikian dan seterusnya. Ya. Kalau yang tidak terstruktur seperti misalnya pengenalan suara. Ya, jadi misalnya call center lah ya, call center ada telepon masuk begitu ya. Telepon masuk itu kan ada suaranya ya. Mungkin dari situ juga dari frekuensinya ini teh orang teh marah begitu ya, atau misalnya orangnya nggak marah begitu. Nah, data tadi adalah data tidak terstruktur. Tetapi ada info yang terkandung di dalamnya. Misalnya tadi sampai pada kesimpulan begitu ya, ini tuh orang marah begitu. Tanpa kita harus tahu bahasa dari si penelponnya, tetapi kita analisis misalnya frekuensinya dan lain sebagainya melalui voice recognition ya, pengenalan suara. Nah, itu kita bisa memutuskan misalnya apakah dia marah atau enggak marah begitu. Intinya adalah data suara tadi adalah data tidak terstruktur. Di pengenalan gambar misalnya,
di pengenalan gambar, di teks analitik dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga banyak sekali. Oke, jadi itu tadi highlight mengenai sesungguhnya di kehidupan sehari-hari kita banyak sekali data, dan tadi sudah saya jelaskan 80% diantaranya adalah data tidak terstruktur. Yang cara menanganinya tantangannya jauh lebih banyak. Ya, sedangkan yang terstrukturnya hanya 20%. Dan yang terstruktur inilah yang biasanya disajikan di kuliah-kuliah, di kelas-kelas. Ya, di praktikum. Diperlihatkan ada worksheet, sekian baris, sekian kolom, nama barisnya apa, kolomnya apa. Itu kan yang banyak sekali di-expose ya kepada kalian, ya. Tetapi sesungguhnya jenis-jenis data di luar sana jauh lebih banyak. Jadi yang tadi mudah-mudahan bisa memberikan wawasan ya, agar supaya kita jangan cuma menganggap data itu adalah seperti hanya terbatas pada worksheet Excel. Ya. Oke. Nah, meskipun selanjutnya ya kita agar supaya kuliah ini berjalan mudah begitu ya. Ya kita contohkan adalah data-data yang ada yang terstruktur begitu. Data-data yang terstruktur. Kalau di Unisba itu nanti akan ada mata kuliah tersendiri untuk menganalisis data yang tidak terstruktur. Karena tadi diyakini bahwa memang di situ ada tantangan ya, dan mahasiswa memang perlu paham bagaimana cara mengolahnya. Oke. Nah, sekarang ini sebenarnya review ya. Saya yakin sih semuanya sudah belajar metode statistika ya. Jadi di dalam metode statistika itu ada yang disebut dengan macam data. Ya, macam itu jenis juga sih, tetapi bukan yang tadi ya, bukan terstruktur atau tidak terstruktur. Ini yang lain lagi ya. Ya, utamanya ini adalah kalau datanya terstruktur, nah maka lebih lanjut lagi begitu ya. Macam datanya seperti apa? Taraf atau skala pengukurannya seperti apa? Katakanlah misalnya, kalau kita dihadapkan pada 3 orang, ini ada orang 3 ya. Nah, orang 3. Kalau yang kita perhatikan adalah soal jenis kelaminnya, maka saya tahu ini perempuan, yang ini laki, yang ini laki. Gitu kan? Jadi kalau kita ya perhatikan adalah masalah jenis kelaminnya, maka yang satu ini perempuan, yang 2 ini laki-laki. Oke, dengan demikian maka untuk urusan jenis kelamin, maka informasi yang kita peroleh adalah sekedar klasifikasi. Ya, ini laki, ini perempuan, begitu. Nah, tapi sebaliknya kalau yang kita perhatikan adalah tinggi badan, sama sih masih terhadap 3 orang ini, ya. Mungkin yang ini 150 cm, yang ini 170, yang ini 165. Nah, angka-angka di sini dia akan menunjukkan tingkat. Ya, akan menunjukkan tingkat. Ini tingginya 150 cm loh. Yang ini 170 cm loh. Yang ini 165 cm loh. Nah, harapannya dari 2 contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa data itu bisa hanya berupa klasifikasi, penggolongan, ya. Contohnya kalau yang kita perhatikan jenis kelamin, atau data itu menunjukkan tingkat, ya. Seperti contohnya tinggi badan ini. Oke, jadi nanti ketika kita mau mendapatkan data, kita nanti melakukan pengukuran. Utamanya kalau datanya itu tadi menunjukkan tingkat. Jelas ini harus diukur. Ya. Jelas dia harus diukur. Ya. Nah, tetapi kalaupun dia misalnya tidak diukur langsung, misalnya hanya diamati, oh ini laki, ini perempuan.
Yaitu pun sesungguhnya adalah pengukuran juga. Oleh karenanya, nanti akan ada bahasan lebih lanjut yang disebut dengan skala pengukuran. Ya, skala pengukuran. Oke, yang paling awal yang disebut dengan skala pengukuran nominal. Nominal itu adalah bisa sih hasil pencatatan kita berupa angka. Namun, angka yang kita pakai dia hanya sebagai lambang. Ya. Tadi di awal saya sudah perlihatkan contoh data terstruktur ada jenis kelamin. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini ditulis 1 atau 0 ya, itu sebenarnya hanya sekedar kode, hanya sekedar lambang. Mungkin nanti akan ada keterangan lebih lanjut. 1 misalnya laki-laki, 0 perempuan. Nah, kalau dia seperti ini, ya, maka dia masuk ke skala pengukuran nominal. Ya, nominal. Jadi nominal itu dia bisa berupa angka sih, tetapi angkanya itu hanya sekedar lambang. Dan hasil pencatatannya tadi tidak menunjukkan tingkatan. Jadi enggak menunjukkan yang dicatat atau dikodekan dengan angka 1 itu menunjukkan lebih tinggi daripada yang dikodekan dengan angka 0. Enggak. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak berlaku operasi matematik. Enggak bisa itu dijumlahkan, dikurangi, dicari rata-rata, enggak bisa. Ya. Kalau dia nominal, dia hanya sekedar membedakan satu objek dengan objek lain. Ya. Dan dia bentuknya adalah kategori. Contoh, ya, jenis kelamin. Laki-laki dikasih kode 1, perempuan dikasih kode 2. Meskipun angkanya 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan, dia memperlihatkan ciri-ciri di sini. Ya. Jadi angkanya itu tidak menunjukkan tingkatan. Ya. Misalnya etnik, ada Aceh, ada Batak, ada Minang, dan seterusnya. Kalaupun nanti misalnya dikodekan dengan angka, dia angkanya tidak menunjukkan tingkatan. Ya. Oke, dan dia kategorik. Ya, kategorik itu ya tadi golongan, penggolongan, klasifikasi. Ya. Nanti sih ketika kategorinya mungkin dalam bentuk nama, dalam bentuk angka atau lambang angka. Yang kedua, yang disebut dengan ordinal. Ya. Ordinal ini dia bisa berupa angka, ya, tapi tetap fungsinya sebagai lambang untuk membedakan. Ya. Oke. Dan bedanya dengan angka atau lambang di nominal, dia ada urutan peringkat. Ada ranking. Ya, ada ranking yang menunjukkan yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ya. Meskipun dia nanti misalnya dikodekan dengan angka, tapi tidak bisa dilakukan operasi matematik. Contoh, misalnya saya mengukur kualitas, ya, dari sangat baik, baik, cukup, kurang baik, buruk. Lantas kemudian dikodekan, ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5. Lihat di sini dikodekannya dengan angka, tetapi tetap dia sifatnya sebagai lambang, sebagai kategori, ya, tapi ada urutan yang menyatakan misalnya sangat baik ini lebih tinggi dibandingkan baik misalnya. Ya, jadi 1 ini lebih tinggi dari 2 dalam hal kualitas. Atau mungkin ada orang yang mengkodekannya dibalik. Sangat baik dikodekan angka 5, baik dikodekan angka 4, cukup dikodekan angka 3, kurang baik angka 2, buruk dikodekan angka 1. Bisa. Ya. Dan satu hal yang perlu diingat, dia ada urutan bahwa yang satu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kodenya iya sebagai kode, tetapi bukan sekedar kode. Tetapi dia juga ada urutan. Misalnya kelas sekolah dasar dikodekan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu adalah kode. Ya. Tadi
saya bilang kalau kodenya adalah misalnya untuk kualitas 1, 2, 3, 4, 5, nah ini makin kecil angka, makin tinggi peringkat. Tapi kalau kodenya 5, 4, 3, 2, 1, sebaliknya kan, makin kecil angka, makin rendah peringkat. Ya, ordinal itu. Kemudian interval. Nah, kalau interval itu hasil pengukurannya akan dinyatakan dalam angka, ya. Angka itu memang sebagai lambang untuk membedakan. Kemudian angka-angka itu ada informasi mengenai urutan, bahwa yang satu itu lebih tinggi dari yang lain, lebih besar dari yang lain, ya. Nah, ini sifat keempatnya. Ada jarak interval yang sama. Ya. Jadi kalau saya menuliskan misalnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, ini selain ada peringkat, ada urutan, juga jarak intervalnya sama. Ini jarak intervalnya 1, ini jarak intervalnya 1, ini jarak intervalnya 1. Tapi kalau di sini ini tidak ada makna jarak interval ini. Yang concern di sini hanya sekedar urutannya. Jarak intervalnya tidak bisa kita pastikan. Berbeda dengan interval. Ya. Kemudian kalau interval itu mungkin nanti akan ada angka 0, tetapi angka 0-nya itu tidak mutlak. Contoh, suhu. Ya, kalau saya menggunakan derajat Celcius, angka 0 derajat Celcius itu, ya, suhu 0 itu adalah suhu di mana benda mencair. Ya. Air mencair gitu ya, dari es berubah menjadi air, atau sebaliknya dari air berubah menjadi es. Itulah suhu di mana 0 derajat Celcius. Tapi itu bukan berarti tidak ada suhu di situ. Ya. Bukan berarti tidak ada suhu. Makanya ada ukuran suhu versi lain. Misalnya dengan menggunakan Fahrenheit begitu ya. 0 derajat Fahrenheit lain lagi definisinya. Ya. Begitu. Jadi ada angka 0 tetapi dia bukan titik mutlak. Ya. Dan tadi karena dia mempunyai jarak interval yang sama, perbedaan data yang satu dengan yang lainnya dapat ditetapkan. Ya, dapat ditetapkan. Misalnya, saya punya benda suhunya 10 derajat. Atau gini deh, suhu di Bandung saat ini lagi hujan tadi dari pagi, misalnya suhunya 24 derajat. Ya. Suhu di Jakarta, misalnya 28 derajat. Ya. Suhu di Padang, misalnya 30 derajat. Maka saya bisa menghitung bedanya. Bandung 24, Jakarta 28, Padang 30 misalnya. Berarti Bandung dengan Jakarta beda 4, ya. Tapi Jakarta dengan Padang beda 2 misalnya. Ya, seperti itu. Ini contohnya tadi suhu ya. Ya. Ini contohnya suhu. Nah, kemudian yang terakhir yang disebut dengan skala pengukuran rasio. Bedanya satu saja. Yaitu titik nolnya merupakan titik mutlak. Ya, titik nolnya merupakan titik mutlak. Misalnya, pendapatan. Saya pendapatannya 0. Ya memang saya nggak punya uang, ya nggak punya pendapatan bulan ini. Ya. Jadi kalau 0 itu memang betul 0 begitu. Kalau ada orang pendapatannya misalnya 1 juta, ya berarti dia pendapatannya 1 juta. Intinya 0 di situ memang betul-betul 0. Ada orang pendapatannya minus 500.000 karena memang utang misalnya. Ya, seperti itu. Jadi rasio itu bedanya tadi dengan interval adalah di titik mutlaknya, di titik nolnya, mutlak atau enggak. Ya. Nah, kemudian tadi 4 skala pengukuran itu kita bisa bagi dengan lebih dengan lebih general begitu ya. Itu kalau dia nominal dan ordinal kita katakan sebagai kategori.
ya. Sedangkan kalau dia interval atau rasio kita sebutnya sebagai macam datanya numerik. Kategorik itu tadi hanya sekedar penggolongan, makanya nominal dan ordinal ada di sini. Numerik ya itu dia pengukuran, ya pengukuran. Makanya interval dan rasio ada di sini. Oke, itu saja ya perkuliahan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya.